Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dharana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulullah nabiyil karim. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam kajian rutinan di Masjid Al-Furqan. Ya, ini saya lagi-lagi disuruh menggantikan Ustaz Sarjono, padahal sudah sehat sepertinya ya. Ya tahulah, tadi dipaksa sih untuk mengisi, ya sudah, mau gimana lagi. Tapi apapun itu ya kita patut syukuri ya. Alhamdulillah, segala pujiannya bagi Allah atas segala hal ya, ala kulli hal. Dan saya terus terang berbahagia sekali bisa berkumpul di tengah-tengah panjenengan semua ya. Semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan pada saat ini ya, dan mendapatkan banyak berkah ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, ini adalah salah satu dari begitu banyaknya halaqah-halaqah zikir. Sehingga ini pada dasarnya adalah yang disebutkan dalam sebuah hadis adalah sebuah taman surga. Ya, jadi kita disuruh mampir, kata Rasulullah SAW, di taman-taman surga, ya kan? Nah, maka sahabat itu bertanya, taman-taman surga itu di mana? Ternyata ada di halaqah-halaqah zikir. Cuman memang kita saat ini kan penglihatan kita terhijab ya. Jadi insyaallah ya, ini akan menjadi pahala yang sangat besar insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya beliau itu adalah di atas budi pekerti yang agung. La'ala, la di sana itu adalah lam taukid, ala itu di atas. Benar-benar di atas, khuluqin 'azim. Ya, khuluq akhlak yang agung. Jadi agung, akhlak agung gitu ya. Dan beliau itu berada di atasnya dan benar-benar berada di atasnya. Jadi istilah kata ya, kalau ada orang paling baik sedunia ini, maka Rasulullah SAW itu masih ada di atas dia. Jadi tidak ada yang melebihi akhlak Rasulullah SAW. Itulah makanya kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Tidak ada teladan yang lebih baik. Makanya kalau mau jadikan idola, ya Rasulullah SAW adalah sebaik-baik idola. Begitu ya. Jazakumullah khairan katsiran ya kepada panjenengan semua yang sudah hadir ya, dan juga kepada takmir masjid atas terselenggaranya kajian ini. Insyaallah ini adalah salah satu amanah yang ditunaikan
dan kita menjadi saksi. Kita mulai saja dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sehat semuanya, Pak? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Walaupun batuk-batuk sedikit, Pak ya. Saya juga batuk-batuk sedikit ini. Ya Bapak-bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini izinkan saya sedikit membicarakan masalah fikih. Ya. Sedikit membicarakan masalah fikih. Kenapa? Karena membicarakan masalah fikih ini penting sekali. Wabil khususnya di zaman sekarang. Ya enggak sih. Di zaman dari zaman-zaman Rasul itu juga penting. Zaman-zaman tabi'in itu penting ya. Jadi mesti paham kita. Fiqih itu sedikit berbeda dengan ta'lim. Ya. Jadi fiqih itu sedikit berbeda dengan ta'lim. Ta'lim itu sekedar tahu saja, Pak. Tapi kalau fiqih itu lebih mendalam. Jadi secara definisi lughawinya fiqih itu artinya faham. Faham dan mendalam. Sedangkan dalam sisi definisi secara syariat, bahwasanya yang dimaksud dengan fiqih adalah segala hukum syara'. Segala hukum syara' atau syariat yang diambil dari kitab Allah Subhanahu wa taala, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan jalan istinbat, dengan jalan ijtihad berdasarkan penelitian yang mendalam. Nah, itulah kita sebut dengan ilmu fiqih. Jadi bedanya apa dengan sekedar taklim, sekedar tahu, ya? Kalau taklim, ya, alam, ya, itu tahu. Kalau faqih, fuqaha itu orangnya. Nah, ini adalah faham. Tahu sama faham itu berbeda. Seandainya ini ada buah apel misalnya gitu ya. Buah apel warnanya apa, Pak? Hijau. Ya. Hijau, iya betul. Apel itu warnanya hijau, betul? Hah? Makanya, Pak, kalau apel dibilang hijau, orang Amerika marah. Di Amerika nggak ada apelnya warna hijau. Ya, tapi kalau dibilang apel warnanya merah, orang Malang marah. Ya, apel Malang warnanya hijau. Ya. Nah, orang yang tahu mungkin pas pertama kali melihat apel warnanya merah. Itu baru yang kita sebut dengan tahu. Sehingga kalau orang yang masih sekedar tahu, dia baru tahu kulitnya saja, baru tahu itu namanya apel dan itu warnanya yang dia lihat saat itu adalah warna merah misalnya. Itu tahu. Baru sekedar tahu, ya. Kalau orang yang sok tahu, dia bekalnya hanya itu saja, lalu menghukumi buah apel itu berdasarkan yang dia tahu saja. Sehingga apa? Ketika ditanya ini apel warnanya merah, menganggap bahwasanya di dalamnya warnanya juga merah. Menganggap bahwasanya seluruh apel warnanya merah. Tapi tidak dengan orang yang faqih. Kalau orang yang faqih, orang yang paham, maka apel itu akan diteliti terlebih dahulu. Dipotonglah apel itu. Oh, ternyata ada dagingnya dan dagingnya tidak berwarna merah. Warna apa? Putih. Putih kekrem-kreman ya. Kalau didiam, oh ternyata kalau didiamkan agak lama berubah menjadi coklat, ya. Iya. Lama-kelamaan jadi busuk. Oh ternyata di bagian dalamnya ada yang namanya biji. Dan sekitar biji itu ada suatu lapisan yang agak keras, ya. Oh ternyata ketika lihat di tempat lain ada buahnya mirip, warnanya warna hijau. Oh ternyata apel juga namanya. Oh ternyata apel itu bukan warna merah saja, tapi juga ada warna hijau. Pergi lagi ke tempat yang lain, ada yang warnanya
kuning. Ya, ada yang merah ke kuning-kuningan, ya. Oh, ternyata apel begini. Inilah orang yang paham. Oh, ternyata apel ini pohonnya seperti ini. Daunnya seperti ini. Inilah orang-orang yang paham, orang-orang yang faqih. Mendalam dia mengetahui masalah apel. Tapi kalau orang tahu, sekedar tahu apel, ya hanya lihat kulitnya saja, warnanya merah kok. Itulah makanya kalau kita masih sedikit ilmunya, kita tidak boleh melarang orang berdasarkan ilmu kita yang sedikit itu. Maka kita harus paham secara komprehensif dulu, barulah kita sampaikan, ya ini boleh atau tidak boleh. Itulah yang kita sebut dengan fatwa. Makanya kalau orang bertanya tentang hukum syariat, ya jangan buru-buru menjawab. Kalau kita tidak mengetahuinya secara komprehensif, secara utuh dan menyeluruh. Itulah makanya saya senantiasa kalau membuka kajian, sering sekali saya baca itu tadi surat surat apa? Al-A'raf ya, Al-A'raf. Oh, kalau yang tadi bukan. Iya itu tadi surat Al-A'raf ya, dan ada hadis juga. Surat Al-A'raf ayat 179 ya. Walaqad dzarana li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguhnya benar-benar walaqad. Ini sudah saya bahas kemarin. Laqad bukan qad saja tapi sudah pakai lam taukid di depannya. Sedangkan qad itu saja sudah sungguh-sungguh. Ini walaqad. Laqad ya walaqad dzarana li jahannam. Benar-benar akan benar-benar dengan sebenar-benar kesungguhan bahwa kami akan memasukkan ke dalam neraka jahanam itu minal jinni wal ins, ya, dari golongan jin dan manusia. Jadi yang paling banyak nanti di neraka itu adalah golongan jin dan manusia. Ya, kenapa mereka bisa masuk ke dalam neraka jahanam? Langsung jahanam, Pak. Ya, yang paling dasar. Walaqad dzarana li jahannam. Kenapa bisa masuk ke dalam jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Apa itu artinya? Mereka punya qulub. Qulub apa? Qalbi. Qalbi apa? Hati. La yafqahuna biha. Tapi tidak dipakai untuk memahami. Yafqahu fi'il mudhari, ya, dari kata fiqih tadi. Ya, lahum qulubun la yafqahuna biha. Jadi kita itu ditugaskan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Mempergunakan hati. Tentu hati ini terkonek, terhubung dengan akal kita. Digunakan untuk apa? Memahami ayat-ayat Allah. Jangan sampai ya kita sudah dikasih hati, sudah dikasih akal, tapi tidak kita gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Itulah kenapa letaknya kita penting mengetahui atau memahami fikih, belajar fikih. Di sana bahasanya bukan la ya'lamuna biha. Lahum qulubun la ya'lamuna biha, bukan begitu bahasanya. Tapi lahum qulubun la yafqahuna biha. Kita disuruh belajar sampai paham, bukan sampai tahu, tapi sampai paham. Gitu. Jadi lahum qulubun la yafqahuna biha. Penting sekali ya. Sehingga karena ini diancam dengan neraka jahanam, maka hukumnya jadi wajib kita ya. Thalabul ilmi fardhatun min kulli muslim. Ya. Mencari ilmu sampai paham ya itu fardhah. Wajib ya. Min kulli muslim, untuk setiap muslim. Maka ilmu itu hukumnya wajib. Mencari ilmu itu hukumnya wajib ya, wabil khususnya ilmu-ilmu yang berkenaan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan asal beribadah. Itu ya. Jadi hukumnya itu wajib.
Dan penting kita belajar masalah fikih. Kenapa? Kenapa pentingnya kita belajar fikih? Yang pertama, agar kita tidak menghakimi seseorang seenaknya, semaunya. Ya. Kalau kita belajar fikih, kita tidak akan mungkin menghukum seseorang seenaknya atau semaunya. Dulu pernah ada zaman Rasul, ya, dia tahu hadis bahwasanya, pernah dengar Rasul ya, kalau junub harus mandi, ya, mandi junub. Tiba-tiba datang orang banyak luka-luka di sekujur tubuhnya, ya, datang kepada sahabat itu saat itu, ya, lalu bertanya, bagaimana, saya sedang junub, tapi di sekujur saya tubuh luka-luka. Dengan lantangnya, wah, mandi. Kata Nabi, mandi. Kalau sudah junub harus mandi. Ya, dengan rasa berat akhirnya mandi. Jebar-jebur, mati. Dari mandi jadi mati. Dilaporin kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Dia sudah membunuhnya. Ya, yang ngasih fatwa itu sudah membunuh. Kenapa? Karena dia baru pada tahapan tahu bahwa Nabi pernah mengucap itu, tapi belum pada tahapan faqih. Seorang yang faqih belum paham bahwasanya agama ini dinamis. Tidak ada yang benar-benar saklek di agama ini. Hukum-hukum Islam itu sangat luas. Ya. Hukum Islam itu sangat luas. Saya tanya, ayam halal atau haram? Pada diam semua. Ayam itu halal apa haram? Halal. Halal apa haram? Halal, ya. Belum tentu, Pak. Iya. Iya, pertama, kalau itu bukan ayam kita, masa jadi halal? Ayam tetangga kita ambil, kita sembelih. Halal apa haram? Hah? Jadi hukum Islam itu tidak bisa berdiri sendiri, ya. Oke. Ayam itulah adalah hewan yang halal untuk kita makan, dan itu ternyata punya kita. Apakah itulah halal kita sembelih? Belum tentu juga. Kenapa? Kira-kira kenapa? Apa yang membuat dia jadi tidak halal untuk kita sembelih? Cara motongnya, ya. Bagaimana cara motongnya? Nah, betul sekali. Kalau dia halal, dia milik kita sendiri, tapi kita menyembelihnya tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia jatuhnya haram. Betul? Dan ini tidak hanya berlaku pada satu kasus yang ini saja, gitu. Dulu ada juga, ya, sahabat Ammar bin Yasir. Ini ada yang tahu nggak Ammar bin Yasir? Ya, Ammar bin Yasir ini, ya, punya orang tua. Kedua orang tuanya, yang satu berarti namanya Yasir, yang satu lagi itu Sumayyah. Sumayyah ini adalah mujahidah pertama yang mati syahid. Pernah dengar kisahnya kan, ya? Saat masuk Islam dipaksa keluar dari agamanya, tapi tidak mau bersikukuh kepada agama Allah, agama Islam. Akhirnya disiksa dengan cara apa? Ditusukkan, ya, kayu runcing dari arah kemaluannya tembus sampai ke mulutnya, iya. Dan itu disaksikan oleh Ammar bin Yasir, anaknya sendiri. Tidak hanya itu juga, ya, ayahnya juga seperti itu, ya. Ayahnya itu kakinya diikat satu, tangan diikat, kaki, ya, lalu dibentangkan. Di situ kuda, dibilang, nah, lalu kudanya disuruh pergi sehingga terlepas. Itu luar biasa penyiksaannya. Disaksikan oleh Ammar bin Yasir.
Anaknya ya Ammar bin Yasir ini pun juga disiksa. Ya, mungkin karena terbayang begitu luar biasa siksaan dari kedua orang tuanya, ya. Sehingga akhirnya ketika penyiksaannya itu semakin kuat, dia dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur, akhirnya diucapkan. Setelah diucapkan, penyiksaannya dilepaskan dia. Ya. Maka ketika dia bertemu dengan Nabi, dilaporkanlah itu ya, sahabat ada yang melaporkan kepada Nabi, akhirnya Nabi klarifikasi kepada Ammar. Wahai Ammar, saat kamu mengatakan hal tersebut, yaitu kata-kata yang kufur itu, bagaimanakah keadaan hatimu? Saya merasa tetap tenang dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Nabi? Kalau kamu mengalami hal tersebut lagi, maka ucapkanlah lagi itu seperti itu. Artinya apa? Ternyata dalam keadaan yang darurat kita boleh mengucapkan kata-kata kufur untuk menyelamatkan diri kita. Ya. Itulah kita kalau kita belajar fikih. Ya. Jadi jangan sampai kita menghakimi seseorang tanpa dasar ilmu yang kuat, dasar ilmu yang banyak, yang lengkap, yang sahih gitu. Begitu juga ya, Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai menuduh ya, manda rajulan, barang siapa seseorang menyeru bil kufri ya, dengan kata-kata kafir, au qala aduwullah, atau mengatakan dia adalah musuhnya Allah, walaisa kadzalik, padahal tidak demikian, illa hara alaih, kecuali dia akan kembali kepada dirinya. Jadi ada orang nuduh orang lain kafir, nuduh orang lain musuhnya Allah, padahal di sisi Allah itu tidak sedemikian, maka kata-kata itu akan kembali kepada dirinya. Ya. Kafir kamu, padahal di sisi Allah tidak kafir, maka kata kafir itu akan kembali kepada dirinya. Ya. Kamu sudah melakukan bid'ah misalkan, kamu sudah tersesat, kamu sudah apalagi syubhat, kamu sudah apalagi musyrik, kamu munafik, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Maka semua kalimat-kalimat itu akan kembali kepada kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka kalau kita tidak benar-benar mengetahui secara jelas, jangan keluarkan kalimat-kalimat itu. Ya. Jangan kita keluarkan kalimat-kalimat tersebut. Karena apa? Resikonya besar. Tapi kalau sudah jelas, sudah tampak, ya, benar-benar jelas, maka kita harus suarakan agar apa? Menghindarkan umat, ya, agar ikut kepada kesesatan tersebut. Menghindarkan umat agar terhindar dari kesesatan tersebut. Itu harus kita suarakan. Seperti Syiah sudah jelas, ya kan? Syiah sudah jelas, akidahnya sudah melenceng. Terus apa lagi dulu? Ahmadiyah, ya. Yang sekarang geramnya apa? Zaitun. Ya, ini harus hati-hati kita, ya. Harus kita suarakan, ya, melenceng-melencengnya. Kalau nggak bawa nama Islam nggak apa-apa. Ini dia bawa nama Islam, ya. Dia bawa nama Islam. Kalau dia nggak bawa nama Islam nggak apa-apa, silakan bikin agama sendiri, ya. Sholatnya, khutbahnya wanita, sholat imamnya wanita, tapi jangan katakan itu Islam. MUI nggak akan permasalahkan itu, tapi ini katanya Islam. Ya, itu yang pertama kenapa kita penting. Yang kedua adalah, ya, agar kita bisa saling toleransi antar sesama muslim. Kita ini bineka tunggal ika, betul? Betul apa betul? Iya.
Berbeda-beda tetap satu jua, beda suku, beda agama. Iya. Tapi kok anehnya, yang satu agama nggak bisa toleransi. Ini yang jadi masalah. Sama beda agama bisa toleransi, tapi sama satu agama tidak toleransi. Kan aneh. Ya, mohon maaf ya. Contoh yang sampai sekarang, baru dari dulu sih, sampai sekarang. Contoh adalah masalah kunut, ya kan? Ketika sholat di orang yang tidak pakai kunut, ya biasanya pakai kunut, dia sholat berimam kepada yang tidak kunut. Akhirnya apa? Mundur, batalin sholat, ya kan? Begitu juga yang tidak terbiasanya kunut, ya kan? Tahu ya kunut, mundur, tidak ikut sholat jamaah. Kalau kita belajar fikih, maka kita paham yang kunut ada dalilnya, yang tidak kunut ada dalilnya. Imam Ahmad, Imam Hanafi tidak pakai kunut. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Malik itu pakai kunut. Imam Malik itu sebelum rukuk, ya, Imam Syafi'i setelah rukuk kunut. Ya. Jadi ini tidak bisa dipermasalahkan. Ini masalah furu'iyah. Karena ketika kita membahas masalah fikih nanti, ya, maka yang kita bahas itu banyak mengenai furu'iyah, cabang. Bukan hal yang mendasar sebenarnya, yang tidak perlu kita sebenarnya menghabiskan banyak waktu di sana. Itulah yang harus kita pahami, harus bertoleransi di sana. Ya. Kalau Muhammadiyah ada majelis tarjih. Majelis tarjih itu dari kata tarjih. Ya. Tarjih itu artinya mengunggulkan. Itu ada tarjih karena apa? Ada tahu nggak latar belakangnya apa? Tarjih itu karena ada warga Muhammadiyah bingung. Ini kalau misalkan iftitah pakai bacaannya yang mana? Ada Allah berkabir, alhamdulillah katsira, Allahumma ba'id baini kan? Akhirnya apa? Ditarjih. Diunggulkan, akhirnya Muhammadiyah pakai yang Allahumma ba'id baini, ya. Tapi tidak menyalahkan yang Allah berkabir. Dua-duanya sahih. Biar apa? Biar masyarakat awam itu lebih mudah dalam beribadah. Intinya begitu. Biar tidak bingung gitu loh. Intinya itu ada tarjih, ada bahasa masail, ya kan? Intinya tuh di sana. Biar masyarakat awam tidak bingung pakai yang mana. Bukan berarti tarjih artinya ini yang benar, yang lain salah. Bukan sama sekali, bukan. Ya. Nah, jadi itu yang harus kita pahami bersama. Kalau kita paham fikih, ya, kita bisa bertoleransi juga nanti kepada sesama muslim. Imam Syafi'i, ya, kita boleh contoh. Imam Syafi'i ini, mohon maaf ya Bapak-bapak sekalian rahmatullah. Kita nggak bisa, mohon maaf, mencoret dia dari agama Islam. Luar biasa kontribusinya. Bagaimana tidak? Misalkan dia lagi baca buku. Dia kalau misalkan baca sebelah kiri, dia nutup sebelah kanan. Karena apa? Takut terhafalkan loh bahasanya. Gak sengaja lihat, hafal gitu loh. Itu Imam Syafi'i. Sekali baca dan langsung hafal. Kita seribu kali dibaca orang hafal, ya kan? Imam Syafi'i itu begitu. Itu satu. Ya, makanya kalau mau baca dia satu-satu biar hafal. Makanya jangan, nggak usah kaget ketika gurunya, siapa namanya guru Imam Syafi'i? Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Ya, ketika Imam Syafi'i datang kepada Imam Malik saat itu masih kecil, ya,
lalu dia ingin belajar mengenai ilmu agama, yang mengenai hadis, maka dia bilang ini hafalkan. Hafalkan kitab yang sudah dikarang oleh, yang sudah disusun oleh Imam Malik, yang namanya kitabnya Kitab Muwatta. Isinya adalah 6.600 hadis beserta sanadnya. 6.600 hadis beserta sanadnya, ya, dari an gitu ya. Dari sini sampai ke Rasulullah SAW. Itu sanad. Oke. Diambil minggu depan dapat. Minggu depan, Pak, 6.600 hadis beserta sanadnya. Disetor sama gurunya minggu depan, 1 pekan toh. Makanya Imam Malik bertanya, kamu bukannya saya suruh hafal? Sudah saya hafal 6.600. Kaget sendiri Imam Malik. Ya. 6.600 hafal. Bagaimana tidak Imam Syafi'i ini ya, kalau misalkan pulang dari masjid, dia sumbat telinganya menuju ke rumahnya. Disumbat telinganya. Kenapa? Ditanya sama muridnya, kenapa wahai Imam, kok kalau pulang dari masjid ke rumah disumbat telinganya? Soalnya kalau saya lepas, saya dengar pembicaraan kalian, saya selalu ingat nanti. Sekali dengar langsung hafal, sekali baca langsung hafal. Ini adalah berkah dari Imam Syafi'i. Ini nggak bisa coret, ya. Nggak bisa kita mengatakan, oh Imam Syafi'i bilang, mohon maaf, nggak bisa. Itu yang imam empat mazhab, ya, itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya kalau misalkan ada yang ingin mohon maaf, misalkan mencela Imam Syafi'i, mencela Imam Hanafi, mencela Imam Hambali, ya, mencela satu lagi sama Imam Malik, ya, cukup sampaikan kepada dia, sudah hafal berapa ratus ribu hadis beserta sanadnya, karena mereka adalah mujaddid, ya. Mereka adalah ahli hadis. Ahli hadis itu minimal hafalnya 100.000 hadis. Imam Hambali hafal sampai 1 juta hadis beserta sanadnya. Ini agak. Nah, jadi itu ya, ketika kita memahami fikih, kita akan toleransi. Imam Syafi'i saat itu sedang berkunjung ke daerah Imam Hanafi. Cuman ketika Imam Syafi'i datang ke sana, Imam Hanafi sudah meninggal. Ya, wilayahnya itu wilayah mazhab Hanafi. Tahu sendiri tidak ada qunut. Orang tahu itu adalah Imam Syafi'i. Ya, dan dipersilakan untuk menjadi imam. Ketika tiba saatnya menjadi imam, ya, ketika selesai bangkit dari ruku, ini yang mazhab Hanafi sudah siap-siap mau qunut. Karena tahu Imam Syafi'i pakai kunut, ya, makmumnya yang rata mazhab Hanafi itu sudah mau angkat tangan sebenarnya, tapi ternyata Imam Syafi'i tidak pakai kunut, dia langsung sujud. Selesai sholat ditanya, wahai Imam Syafi'i, bukankah Anda berkunut, ya kan? Ya. Tapi saya sangat menghormati, ya, mazhab Hanafi. Ya, jadi menghormati. Jadi itu bukan masalah benar atau salah, Bapak. Masalah fikih, ya. Tapi masalah dapat 2 apa dapat 1 pahalanya. Karena kalau salah dapat 1, yang benar dapat 2. Itu masalahnya seperti itu kalau masalah ijtihad. Gitu ya. Jadi insya Allah itu benar dua-duanya. Kita nggak perlu sebenarnya untuk masalah-masalah furu'iyah, termasuk kunut, nanti apa lagi. Perbedaan-perbedaan yang tidak termasuk ke dalam perbedaan syahadat, ya, itu harusnya bisa kita saling toleransi. Pipis jongkok sama pipis diri, nggak usah berantem. Pipis jongkok sama pipis diri, karena dua-duanya ada dalilnya, ya. Baik, ini karena sudah masuk waktu Isya dan saya melihat sudah beberapa kali sholat di sini. Kalau habis kajian itu jarang yang qobliyah. Bagaimana kalau habis azan dilanjut sebentar sampai sholat?
Hah? Disepakati atau tidak disepakati? Atau tetap selesai saja? Gimana Pak Haji? Ya soalnya habis azan saya melihat hampir tidak ada yang qobliyah, ya kan? Daripada kita bengong-bengong saja nunggu orang datang, ditambah lagi aja sedikit karena materinya ada sedikit lagi. Gitu ya. Ini kita azan dulu, lalu saya nanti setelah azan kita tambah sedikit. Setelah itu baru kita langsung sholat. Biasanya 4 menit ya? 4 menit setelah azan ya? Baru mulai sholatnya? Kata Pak Ari. Hah? 1/4 jam setelah azan. Oh, monggo ada yang mau azan dulu? Jadi azan dulu, setelah azan kita langsung lanjut sedikit ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah kita dengarkan. Ini yang mic atasnya dimatikan saja tidak apa-apa. Mic atasnya, mic atas, mic dalam tidak apa-apa. Mic atas yang mana? Matikan yang mic atas. Ya, berarti ini dalam aja ya. Oke. Maksudnya kalau sudah azan kedengaran keluar kan aneh ya. Wablas boy. Walaupun sebenarnya nggak apa-apa. Nanti kita belajar ya. Maksudnya kalau nanti ya, kalau kita belajar nanti gitu. Sebenarnya tidak apa-apa. Karena sholat isya yang paling baik itu waktunya bukan di saat ini. Nanti jam 3 itu sholat isya yang paling bagus. Cuman kan dibandingkan kalau nggak berjamaah, lebih baik berjamaah. Makanya yang paling bagus adalah kalau kita bisa bangun malam bareng-bareng rame-rame, kita sholat isya berjamaah, lanjut sholat tahajud, gitu ya. Dan itu masalah fikih juga sebenarnya, ya. Baik, kita lanjut lagi. Saya doakan yang melantunkan adzan semoga insya Allah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kita juga yang mengikuti ucapannya. Kita lanjut lagi ya sedikit ya. Kenapa kita mesti belajar fikih ya? Karena banyak keutamaannya. Saya sebutkan 2 saja. Yang pertama adalah orang yang tafaqquh fiddin ya, paham dengan agamanya, itu akan dapat stempel jadi orang baik. Stempel jadi orang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering sampaikan man yuridillahi bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah jadi orang baik. Barang siapa yang Allah pengen dia jadi orang baik. Kalau Allah pengen dia jadi orang baik gitu ya, bahasa gitu. Allah pengen dia jadi orang baik ya, yufaqihu fiddin. Allah akan memahamkan dia kepada agamanya. Dia jadi paham dengan agamanya. Nah, yufaqihu fiddin ini bagaimana? Apakah dengan usaha atau tanpa usaha? Atau kita diam-diam saja nunggu sampai Allah itu berkehendak terhadap kita? Kan enggak seperti itu. Harus ada usahanya. Apa? Mendatangi majelis-majelis ilmu. Itu usaha kita untuk tafaqquh fiddin, ya. Maka kalau kita datang niatnya tulus karena Allah Subhanahu wa taala, lalu tiba-tiba kita jadi paham, maka kita dapat stempel dari Allah Subhanahu wa taala orang baik. Kira-kira kalau orang baik nanti tempatnya di surga apa di neraka ya? Pertanyaan bocah yang yang harusnya udah bisa dijawab sendiri ya. Jadi dapat stempel dari Allah langsung jadi orang baik, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fikih. Orang yang belajar fikih itu setara dengan orang yang sedang jihad fisabilillah. Sedangkan orang yang jihad fisabilillah itu pahalanya luar biasa, tak terhingga. Layaknya kita sholat tidak pernah putus, puasa tidak pernah berhenti, ya, sampai dari berangkat jihad sampai dia balik lagi. Apakah ada yang bisa seperti itu? Misalkan jihadnya 3 hari, mohon maaf, misalkan sebentar, jihadnya cuma 3 hari. 3 hari non-stop sholat terus, non-stop, sambil dia puasa juga 3 hari, nggak ada putus-putus. Apa ada yang bisa seperti itu?
Nah, bagaimana kalau jihad itu sampai 1 tahun misalnya? Jadi memang tidak ada yang bisa. Itu pahala jihad, dan pahalanya orang yang tafaqquh fiddin itu sama dengan pahala jihad fisabilillah. Makanya itu luar biasa, Pak. Dalilnya ada di surat At-Taubah ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyunfiqu kaffan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Ya, jadi mengapa tidak wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah? Tidak selayaknya orang-orang yang beriman itu keluar semuanya. Liyanfiru, lari, kafah semuanya. Tidak layak. Artinya apa? Tidak layak liang virus ini karena lari dalam masalah berjihad gitu ya. Lari dari keluar Madinah karena ingin berjihad. Gitu. Karena banyak itu kalau sudah ada panggilan jihad, ya Rasulullah mau pergi kemana pada ngumpul laki-lakinya itu semua. Saya mau jihad, mau kosong akhirnya. Akhirnya keluarlah ini. Falaula nafara min kulli firqatin minhum qa'ifah. Ya, mengapa tidak ada sebagian ya kelompok dari mereka liyatafaqahu fiddin, memperdalam ilmu agama, liyunziru qaumahum, agar untuk memperingati kepada kaumnya idza raja'u, kalau dia balik dari peperangan, la'allahum yahdharun, ya semoga orang-orang tersebut yang diberi peringatan itu menjadi lebih takut, ya. Jadi perhatikan, sebagian ini dilarang Allah untuk jihad. Kalau sudah sebegini kasusnya, maka posisi orang yang dilarang pergi itu kasusnya sama dengan orang yang pergi jihad. Ya. Masa Allah melarang sebagian, ya, tapi ngasih pahalanya lebih dikit? Enggak kayak gitu Allah. Maka orang yang dilarang itu memiliki kedudukan yang sama ketika dengan orang-orang yang pergi berjihad. Nah, tapi nanti kalau misalnya kita lihat ya, jihad di sini kan nanti terbagi menjadi jihad yang wajib ain, ada juga yang fardu kifayah. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Nah, ini termasuk yang fardu kifayah, tapi tetap juga nilai pahala dari jihad fisabilillah sangat besar. Itulah dua keunggulan kenapa kita harus tafaqquh fiddin, ya barangkali ke depan ya diberi kesempatan, maka insya Allah bahasanya paling nanti sekitar fikih, ya. Kalau saya biasanya memang senangnya bahas masalah fikih karena apa? Ya tadi agar kita bisa saling toleransi. Ada hal-hal yang beredar di tengah masyarakat itu ya dengan kebingungan itu yang perlu diluruskan. Ya, apakah ini boleh atau tidak boleh, ya kan? Kenapa ini berbeda? Nah, itu yang harus kita luruskan, kita jelaskan, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, tadi ada pertanyaan ya. Apa tadi pertanyaan, Pak? Salat qabliyah isya. Ya. Ya, kalau jumhur ulama, ya. Ini jumhur ulama loh ya, Pak. Jumhur ulama itu artinya mayoritas ulama itu berpedoman kepada hadis, ya. Baina adzanaini shalah. Ya, di antara dua azan itu selalu ada salat. Ya. Idza syi'ta, kalau kalian mau itu. Jadi di antara dua azan itu selalu ada namanya salat. Yang satu azan yang ini, yang kedua adalah iqamah. Iqamah itu juga azan namanya, Pak. Ya. Iqamah itu juga azan. Makanya baina adzanaini, di antara dua adzan itu ada sholat. Sholat apa itu? Sholat qabliyah. Memang nanti ada perselisihan lagi nanti ya, perselisihan pendapat. Itu masalah furu'iyah, masalah cabang yang harusnya kita tidak perlu
mempermasalahkan itu. Kalau mayoritas ulama, jadi ada yang namanya qobliyah. Setiap sholat itu ada qobliyahnya. Ya, makanya dibagi nanti ada yang namanya sunnah muakkad, ada yang sudah sunnah ghairu muakkad. Nah, qobliyah isya termasuk sunnah ghairu muakkad. Qobliyah asar juga ghairu muakkad. Qobliyah subuh muakkad. Qobliyah zuhur muakkad. Kalau qobliyah maghrib ghairu muakkad. Ya. Kalau ba'diyah itu rata-rata muakkad semuanya ya, kecuali yang dilarang seperti habis subuh dan habis asar ya. Sisanya adalah muakkad. Begitu ya Pak ya. Nah, gitu ya, mau sholat monggo, yang tidak sholat monggo. Tapi karena di sini tadi tidak ada yang sholat, yang udah tidak ada yang sholat, makanya ini saya manfaatkan ya. Tidak usah, istilahnya tidak usah apa sih ya, pokoknya saling toleransi saja. Sekali lagi ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, mohon maaf ya atas segala kekurangan dan kesalahan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya pribadi. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallahi wa fathun qarib ya, billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kabar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.